Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Saya doakan teman-teman yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan dan semangat terus untuk menggapai cita-citanya di masa yang akan datang. Teman-teman terus belajar, karena dengan belajar kita bisa menjadi orang-orang yang bebas, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat lagi bagi manusia lain, bagi diri sendiri, lingkungan, dan bagi khalayak banyak, teman-teman. Teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi atau seleksi berkas seleksi sekolah kedinasan di tahun ini. Beberapa hal ini sangat perlu teman-teman ketahui. Kenapa? Karena jika teman-teman tidak ketahui, nantinya teman-teman akan gagal paham. Bahkan bisa jadi gagal mengikuti tes selanjutnya, teman-teman. Oke, baik. Poin pertama, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman sudah nyatakan lulus seleksi berkas atau seleksi administrasi adalah teman-teman harus tahu mengenai tempat atau lokasi tes yang akan teman-teman datangi. Kebanyakan ya, ketika mengisi biodata, mengisi form pendaftaran di website tikdin.bkn.go.id, banyak teman-teman yang tidak tahu lokasi ujiannya. Padahal semua daerah sudah ditentukan dan sudah bisa dipastikan di mana dia akan ujian. Sehingga kemarin di beberapa pertanyaan di kolom komentar di video-video kami, banyak ditanyakan, Kak, boleh nggak kalau sudah membuat titik lokasinya di tempat ini, pindah ke lokasi tempat ini? Ya, teman-teman, kemarin sudah saya jawab di akun TikTok @adi_syahputra_nasution. Silakan teman-teman cek jawabannya. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman, maka teman-teman perlu menyiapkan segala sesuatu dokumen-dokumen yang bakal diperiksa ketika teman-teman akan ujian. Perlu teman-teman ketahui, ujian selanjutnya setelah seleksi berkas adalah ujian SKD, seleksi kompetensi dasar. Maka teman-teman persiapkan seperti KK, kemudian bagi yang sudah ada KTP, maka KTP-nya, ya, kemudian bukti pendaftarannya, ya, kemudian atau kartu peserta ujiannya. Itu harus teman-teman persiapkan. Tahun 2019 saya membawa salah seorang murid yang akan ujian. Kebetulan dari lokasi ujiannya ke rumah peserta tersebut yang saya bawa lebih kurang 4-5 jam. Ketika hari H pelaksanaan, ternyata waktu itu ia bawa kakak yang fotokopi. Kalau sekarang kan kakak yang fotokopi sama yang asli sama. Kalau dulu 2019-an kan masih berbeda. Kakak yang asli itu warna kebiru-biruan seperti itu. Sedangkan yang fotokopi ya warna fotokopi, warna putih. Kalau sekarang kan sudah bebas. Dan ternyata ya di aturannya peserta wajib membawa kakak yang asli. Sehingga apa? Si adik yang saya bawa tadi gagal mengikuti ujian. Kenapa? Karena tidak membawa kakak asli atau berkas asli. Jadi teman-teman upayakan. Bagi yang akan ujian, silakan bawa tuh berkas-berkas aslinya. Apakah itu kartu pendaftarannya, kemudian KTV-nya, atau kakaknya, dan lain-lainnya teman-teman. Oke? Selanjutnya, teman-teman, hal yang paling penting lagi nih bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi berkas atau administrasi. Yang ketiga, teman-teman perlu belajar mempersiapkan ujiannya. Teman-teman, untuk mempersiapkan segala sesuatu ujian ini, maka kalau teman-teman hanya coba-coba saja, kalau teman-teman hanya ingin eksis ya di SW, story WhatsApp, atau story Instagram dan sebagainya, maka teman-teman salah. Ya, upayakan kalau teman-teman yang seperti itu, ya itu mungkin kerjaan dari mereka yang kurang kerjaan.
Tapi bagi mereka yang berjuang, upayakan belajar ini adalah hal yang utama. Misalnya ketika diseleksi kompetensi dasar, yang perlu teman-teman persiapkan adalah pemahaman mengenai soal-soalnya apa saja. Jangan sampai teman-teman ketika menghadapi komputernya, teman-teman gagap, gugup, sehingga bingung, ini mau jawab apa? Pertanyaannya bagaimana, teman-teman bingung jawabannya. Teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa di seleksi kompetensi dasar ada 3 materi yang perlu teman-teman jawab nanti. Yang pertama ada materi tes wawasan kebangsaan. Materinya seputar pendidikan kewarganegaraan, sejarah dan bahasa Indonesia. Kemudian ada tes intelijensia umum. Ini matematika sederhana. Kemudian dan yang ketiganya itu ada tes karakteristik pribadi. Di tes ini teman-teman banyak sekali siswa-siswi yang bingung. Kenapa? Karena di tes karakteristik pribadi soal-soalnya tidak pernah diajarkan di sekolah. Iya, itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti ujiannya silahkan persiapkan dari sekarang. Oh ya, sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin bimbel bersama bimbel online sukses ya, Zoom class, silahkan teman-teman cek di deskripsi di video ini, ada saya buat mengenai bimbel online tersebut. Selanjutnya yang kelima, ini tidak kalah pentingnya, yang perlu teman-teman persiapkan atau hal-hal yang perlu teman-teman ketahui setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi atau seleksi berkas. Yang kelima ini adalah menjaga kesehatan. Ini teman-teman. Oke, berdasarkan pengalaman di tahun lalu, tahun 2022, seorang siswa dari daerah Jawa Timur, beliau chat, "Kak, saya mau ujian di tanggal sekian, bulan sekian," katanya seperti itu. Waktunya masih lama lah, sekitar 2 atau 3 minggu sebelum ujian. Dan beliau ikut tryout bersama bimbel Suksesia waktu itu. Dan ternyata saya lihat nilainya bagus, tinggi dan sebagainya. Ketika hari H ujian, setelah selesai ujian, beliau chat, "Kak, mohon maaf, nilai saya rendah, seperti saya nggak akan lulus di seleksi kompetensi dasar ini. Mudah-mudahan bisa mencoba di tahun depannya lagi, Kak." Seperti itu katanya. "Kenapa?" "Seperti itu, Dek. Tapi biasanya tryout-tryoutnya nilainya tinggi." Saya sampaikan seperti itu. "Iya, Kak, karena hari ini demam, kemudian sangat tidak sanggup untuk menatap komputer, Kak," katanya gitu. Sehingga ya mau tidak mau saya banyak melewatkan soal-soal yang padahal mudah, Kak. Lebih mudah daripada tryout-tryout kita itu. Ya, sebagai informasi teman-teman, tryout di bimbel sukses yaitu biasanya soal-soalnya soal-soal yang HOTS atau higher order thinking skill. Sehingga ketika teman-teman menjawab soalnya akan kesulitan di tryout-nya. Tapi ketika nanti menjawab di soal ujian sesungguhnya, maka akan lebih mudah bagi teman-teman untuk menjawabnya. Ya, karena beliau ungkapkan seperti itu ya, saya cuman bilang, ya semoga tahun depan bisa coba lagi, Dik. Mudah-mudahan bisa begitu. Karena apa? Karena memang kesehatan ini sangat penting, teman-teman. Kalau teman-teman abai terhadap kesehatan ini, maka ya teman-teman akan menyusul teman Anda yang tadi gagal karena faktor kesehatannya yang tidak mumpuni, yang tidak baik ketika mengikuti atau ketika menjawab soal-soal ujian SKD-nya. Oke, teman-teman. Untuk poin 5, teman-teman, tidak kalah pentingnya dari poin 1 sampai 4 tadi. Poin 5 ini yaitu mempelajari segala aturan dan tata tertib ketika mengikuti ujian SKD atau ujian selanjutnya setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi berkas atau administrasi. Teman-teman, ya, seperti peraturan wajib hadir di lokasi ujian minimal 30 menit sebelum ujian berlangsung. Kemudian memakai pakaian yang rapi. Ya, misalnya kalau ada ketentuannya misalnya pakai pakaian putih hitam dan sebagainya, teman-teman harus ketahui
Kemudian apa lagi? Tidak boleh misalnya membawa aksesoris yang berlebihan. Itu juga ada aturannya. Nanti teman-teman pelajari. Kemudian aturan-aturan lainnya, misalnya yang boleh dibawa, misalnya pena apa saja atau pensil apa saja. Kemudian seperti tahun lalu wajib membawa swab antigen, ya keterangan swab antigen atau surat vaksin dan sebagainya. Maka teman-teman harus pahami aturan-aturan dan tata tertib sebelum mengikuti ujian tersebut. Kalau teman-teman tidak ketahui, nanti teman-teman bisa di-cut atau gagal mengikuti ujian. Sebagai contoh, di tahun 2022, itu banyak peserta yang gagal. Kenapa? Karena belum vaksin. Kenapa lagi? Karena tidak ada keterangan swab antigennya dan sebagainya, teman-teman. Ya, ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian di tahun ini. Oke, itu saja teman-teman. 5 poin ini mudah-mudahan kalau teman-teman dengarkan dari awal sampai akhir tadi pemaparan di video ini, maka teman-teman saya yakin dan saya doakan lulus ujian SKD, lulus ujian-ujian selanjutnya, dan teman-teman dinyatakan satu di antara sekian orang yang lulus di tahun ini, dan tahun ini teman-teman menjadi sejarah hidup Anda bisa lulus dan menjadi mahasiswa, praja, ataupun taruna di sekolah kedinasan yang teman-teman inginkan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.